Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Data Breacher akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini kami memilih model terbaik untuk peramalan data saham AAPL. Lalu di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Adistira Raihat Maisa dengan NIM akhir 07. Lalu ada Mutia Fawani Sabila dengan NIM akhir 021. Selanjutnya yang terakhir ada Nahwan Alusi dengan NIM akhir 46. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan terdapat 5 subbab. Yang pertama itu ada deskripsi data, yang kedua ada data stasioner, yang ketiga ada pencarian ordo, dan yang keempat adalah pemilihan dari model terbaik. Nah, yang pertama yaitu ada deskripsi data. Di sini kami data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data saham Apple INC atau EEPL yang terdiri dari 713 observasi harian. Data ini mencakup 7 kolom yaitu tanggal, harga pembukaan atau open, harga tertinggi high, harga terendah low, harga penutupan close, volume perdagangan, dan persentase perubahan harga. Untuk analisis deret waktu time series univariate, kolom harga penutupan atau close dipilih sebagai variabel utama untuk permodalan dan peramalan. Periode data yang digunakan mencakup mulai dari tanggal 3 Januari tahun 2022 hingga 11 Januari tahun 2024. Data ini mencerminkan aktivitas perdagangan saham EPL di pasar modal selama rentang waktu tersebut. Next. Selanjutnya di sini kita dapat melihat bahwasannya nantinya setelah diuji kita dapat melihat bahwasannya data stasioner itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kita melihat dari plot time series datanya. Selanjutnya yang kedua kita dapat melihat dari uji ADF-nya, di mana jika sudah diuji ADF nanti p-value-nya yaitu harus lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya untuk plot ACF-nya sendiri itu tidak turun melandai, jadi harus lebih baik. Next. Selanjutnya di sini yaitu ada pencarian ordo. Pencarian ordo ini memiliki proses AR dan MA, di mana model AR atau autoregresif dengan parameter P memiliki nilai ACF akan menurun secara bertahap atau dash down dengan seiring bertambahnya lag, di mana menunjukkan adanya korelasi berkelanjutan antar lag dalam model AR. Sedangkan untuk nilai PACF-nya, dia akan terpotong atau cut off setelah lag ke P. Ini karena PACF mengukur hubungan langsung antara lag saat ini dengan lag sebelumnya setelah memperhitungkan efek lag antara sesudah dan sebelum. Selanjutnya, untuk model MA atau moving average dengan parameter key. Dengan parameter key ini memiliki nilai ACF jika akan terpotong atau cut off setelah lag ke key. Hal ini dikarenakan model MA memiliki batas hingga lag ke key, di mana setelahnya tidak ada korelasi yang signifikan. Selanjutnya ada PACF. Untuk nilai PACF sendiri akan menurun secara bertahap atau dash down seiring dengan bertambahnya lag, mencerminkan pola hubungan yang tidak langsung antar lag. Dengan kata lain, AR dengan parameter P memiliki PACF berhenti signifikan setelah lag P, sedangkan ACF menunjukkan pola yang menurun. Sedangkan MA memiliki nilai ACF berhenti yang signifikan setelah lag P, sedangkan PACF menunjukkan pola menurun. Next. Selanjutnya ada pemilihan model terbaik. Di mana di sini nantinya kita dapat melihat pemilihan model terbaik itu dari 3 perlakuan, yaitu yang pertama dari nilai AIC yang terkecil, selanjutnya yang kedua yaitu ACF residual, di mana jika garis pada plot ACF residual melebihi garis batas biru, maka hal tersebut menunjukkan adanya autokorelasi dalam residual, yang berarti model belum sepenuhnya menangkap pola data. Sebaliknya, jika garis-garis tersebut berada di dalam garis di batas biru atau tidak melebihi batas biru, maka residual dikatakan tidak memiliki autokorelasi yang signifikan, sehingga model dianggap sudah cukup baik dalam menangkap pola data. Selanjutnya yang ketiga itu ada L-Jung box.
di mana Ljungberg ini merupakan garis ambang batas signifikan yang memiliki nilai 0,05. Jika nilai p-value di bawah garis biru, maka kita akan menolak hipotesis nol atau H0 dan disebutkan bahwa tidak ada autokorelasi yang berarti adanya bukti bahwa masih terdapat autokorelasi pada leg tersebut. Next. Oke, setelah itu kita akan melakukan ujinya langsung pada RStudio. Yang pertama kita akan mengimport kedua library ini, ada T-Series dan Forecast. Setelah itu, langkah kedua ada kita menginput datanya. Nah, di sini datanya sesuai yang sudah diberitahu tadi, sejumlah 713 dengan ada 7 kolom, yaitu tanggal, terakhir, pembukaan, tertinggi, terendah, volume, dan perubahan. Setelah itu kita akan melihat missing value pada dataset. Nah, pada missing value di data ini, kita tidak memiliki missing value, namun datanya masih berbentuk karakter. Oleh karena itu, kita harus melakukan konversi terlebih dahulu ke dalam tipe numerik. Nah, setelah dikonversi, kita dapat melihat deskripsi statistiknya pada bagian terakhir, di mana min-nya itu 125, kuartil pertama 154,7, medianya 172,7, mediannya 174,8, kuartil ketiganya 189,4, dan nilai maksimumnya 236,5. Setelah itu kita akan mengubah kolom yang terakhir ini menjadi data time series. Nah, dapat kita lihat di sini. Pada data time series saham Apple, datanya naik turun seperti yang terlihat pada grafik ini. Di sini turun, turun, di sini terjadi kenaikan, di sini turun, turun, di sini naik lagi. Setelah itu kita akan melakukan uji ADF. Nah, di sini pada uji ADF, p-value-nya itu masih lebih dari 0,05. Berarti data ini tidak bisa dikatakan stasioner. Oleh karena itu, kita akan melakukan differencing. Tapi sebelum itu kita melihat ke plot HCF dan PHCF-nya terlebih dahulu. Nah, ini pada plot HCF terlihat ini sudah bukan merupakan data yang stasioner, namun data ini masih tidak stasioner. Maka kita akan melakukan differencing pertama. Nah, dapat kita lihat pada differencing orde pertama di sini, grafiknya menunjukkan stasioner menurut waktu, menurut rataan, tapi datanya itu kurang stasioner menurut varian. Setelah itu kita lihat ADF testnya pada div 1 di sini. P-value-nya itu sudah kurang dari 0,05. Dan kita bisa katakan bahwa data yang sudah dilakukan differencing pertama ini sudah stasioner. Lalu kita lihat juga ACF dan PHCF pada differencing pertama. Nah, pada differencing pertama ini, plot ACF dan PHCF-nya sudah menunjukkan stasionaritas, di mana pada leg 1, 2, 3, 4, 5 kita dapat ambil untuk melakukan pengujian, dan untuk PHCF-nya itu kita dapat mengambil pada leg 1, 2, 3, 4. Karena yang 5 itu sudah cut off.
Selanjutnya kita lihat EACF-nya. Nah, di sini sebenarnya sama seperti ACF dan PACF, tetapi di sini kita dapat menentukan lebih gampang. Misal di sini AR-nya 1, karena kita differencing 1 berarti arimanya 111. Terus di sini AR-nya 1, MA-nya 2 berarti 112 dan seterusnya. Setelah itu kita lakukan, kita coba juga differencing kedua. Nah, pada differencing kedua, grafik ini juga sudah menunjukkan stasioner menurut rataan, karena ini sudah rata di 0, dan sudah stasioner juga menurut varian. Jadi lebih baik dibanding differencing pertama tadi. Setelah itu, kita lakukan ADF test. Nah, di sini p-value-nya juga 0,01, itu yang menandakan bahwa data dia itu sudah stasioner. Lalu kita melihat ACF-PACF-nya. Nah, di sini kita dapat mengambil leg 1, 2. Nah, di sini kita ambil leg 1 dan 2 saja. Lalu pada PACF-nya, di sini kita bisa mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah itu kita menganalisis EACF. Nah, di sini sama seperti tadi yang memudahkan kita untuk menentukan orde arimanya, di mana AR-nya itu 1, MA-nya 1, berarti arimanya 1, 2, 1, karena differencing-nya sudah dilakukan 2 kali. Terus ada 1, 2, 2, dan seterusnya. Selanjutnya transformasi akan dijelaskan oleh teman saya. Nahwan. Ya, selanjutnya kita next ke transformasi. Yang tadi differencing 1 sama differencing 2 udah dijelasin sama teman saya Agis. Jadi untuk transformasi nanti kita ada data aktual yang kita transformasikan. Ini kita run. Kita lihat plotnya ya. Ini hasil dari transformasi. Di mana di sini ada plot TS yaitu transformasi dari AP yang mana ini data aktual, dan kita lihat ini adalah logaritmanya. Kalau kita lihat di sini itu datanya masih belum stasioner ya. Ini kita bisa lihat ada yang dari 250 kemungkinan sampai dengan 700, ini ada naik, yang jelas-jelas rataannya naik ya. Selanjutnya kita melakukan differencing terhadap logaritma tadi yang transformasi. Jadi ada data aktual, nanti kita lakukan dengan logaritma, terus kita lakukan differencing. Di mana di sini saya melakukan differencing 1 kali dan melakukan differencing 2 kali. Kita mau lihat plotnya. Di sini bisa kita lihat ya, untuk tadi yang data aktual kita transformasi, terus kita differencing 1 kali dan 2 kali, ini sudah secara umum sudah stasioner. Ini secara rataan sudah stasioner, walaupun secara rataan, secara varian belum ya. Kita lihat kemungkinan besar nanti varian itu ada di sini, kita melebihi ya. Ini kita bisa melebihi ini, tapi cukup stasioner secara varian juga. Ini juga secara rataan juga sudah stasioner, tapi untuk varian
juga stasioner walaupun mungkin ada kelebihan di sini ya, varian di sini. Karena lihat plot itu sudah walaupun secara ini ya. Selanjutnya kita melihat ACF-nya. Untuk melihat ACF, ini kita menggunakan library ASA sekarang. Secara ACF ini kita udah lihat. Ini ACF differencing 2 kali ya. Dimana kita bisa lihat di sini ada leg pertama MA-nya, dan untuk AR-nya nanti kita sampai mungkin bisa sampai leg ke 5 ya, atau ke 6. Nanti di sini saya kemungkinan sampai leg ke 5 karena nanti bisa jadi ada permasalahan terlalu banyaknya ini ya variabel di dalam persamaannya. Takutnya nanti akan ngaruh sama nilai signifikan nanti. Nanti kita bisa lihat di selanjutnya. Terus jadi diferensi 2 kali, kita juga melihat diferensi 1 kali ya. Lagi record yang dan bukan kerungu kok pada ngorong-ngorong. Untuk diferensi 1 kali bisa kita lihat di sini. Ini secara ACF dan PACF sudah stasioner ya, karena tidak melandai seperti eksponensial. Dan di sini nanti kita akan mencoba karena secara gambar atau kita secara plot ini kita akan kesulitan dalam menentukan leg karena nggak ada suatu hal yang cut off yang melebihi dari signifikannya dari sininya. Jadi akan kita coba 1, 2, 3 dan seterusnya. Mungkin di sini nyampe 3, terus di sini juga nanti sampai 3. Selanjutnya ini juga sama. Mungkin kita next saja dan kita langsung membandingkannya. Kita mempunyai model nyampe 33. Kita run. Ini ya, ini salah satu hal yang tadi saya bilang bahwa ketika leg-nya itu terlalu tinggi maka akan menyebabkan NaN lagi. Yang mana ini ada permasalahan di persamaannya gitu, yang terlalu kompleks gitu. Padahal kita bisa dari persamaan itu bisa kita sederhanakan. Terus selanjutnya kita akan melihat AIC. Semakin AIC itu semakin kecil, itu semakin model itu bagus. Jadi ini kita ulang lagi ya, kita untuk model nanti, kita kan tadi modelnya ada 3, yaitu aktual, yang mana aktualnya nanti kita diferencing 1 kali, aktual yang kita diferencing 2 kali, terus ada data yang model yang kita aktual nanti kita logaritmakan dulu, transformasi, nanti kita diferencing 1 kali, diferencing 2 kali. Gitu. Terus ini kita membandingkan AIC ya. Untuk melihat AIC di sini dari model 1 sampai model 33 itu di mana 1 ini ya. 1 itu memiliki AIC 3544, model 2 3546, model 3 3548 sampai dengan ini 33 nanti mulai di model ke-27 itu adalah model yang kita transformasikan terlebih dahulu, terus kita lakukan diferencing 1 kali dan 2 kali.
Jadi dari model yang aktual tadi kita dapatkan model yang terbaik itu adalah model 2 sama model 6, dan model yang transformasi itu adalah model 27. Dan untuk model 2 dan model 6 itu. Selanjutnya kita melihat ya tes dietnya itu kayak nanti di sini kita bisa menemukan residualnya gitu. Bisa kita lihat di sini secara ACF residual itu ini adalah garis biru, itu adalah garis kepercayaannya. Biasanya di sini itu 5%. Dan jika si plot-plot ini atau si garis-garis ini barnya itu berada di ini ya, bisa di bawah garis biru, di dalam gitu, di antara garis biru dan garis biru. Ini adalah autokorelasi residual yang tidak ada autokorelasi residual yang signifikan. Dan untuk p-value for legion box statistiknya, ini juga sama. Ini adalah garis signifikannya. Biasanya p-value-nya 0,05. Semakin ketika dia di dalam, otomatis dia itu gagal menolak H0 atau gagal atau ada autokorelasi residu. Jadi ketika di luar itu menolak hipotesis 0 yang artinya ini tidak ada autokorelasi residunya. Di mana residu itu adalah suatu keeroran ya. Error semakin kecil semakin bagus. Terus juga sama untuk model 6 juga sama. Ini ACF of residualnya itu batangnya ada di dalam semua. Terus p-value for legion box statistiknya juga ada di luar dari batang yang tinggi-tinggi ini ya. Tidak secara signifikan gitu. Next. Selanjutnya itu kita model ke-27 juga sama. Model ke-27 juga sama. Sama ya. Untuk batangnya ada di dalam antara garis biru dan garis biru. Terus untuk p-value-nya ini sebagai daripada p-value signifikan yang biasanya 0,05 juga ada di luar. Yang artinya itu adalah menolak hipotesis 0 semuanya kan. Tidak ada autokorelasi residu. Dari sini kita sudah menemukan ya bahwa model terbaiknya itu 2 dan 6 itu adalah model secara aktualnya yang belum kita transformasikan, kita diferensikan doang di sini, di mana di sini diferensi satu kali untuk model 2. Terus model 27 ini transformasi. Jadi kami mengambil dua model terbaik dari data aktualnya dan kami mengambil model terbaik dari transformasi. Kenapa di sini saya ngambil 2? Karena di model kedua ini kami ARIMA 012 atau biasa disebut dengan IMA 12. Jadi ada model 2 012 atau biasa kita sebut dengan model IMA 2, yaitu kita lakukan diferensi satu kali dan order MA-nya 2. Nah, maka dari itu kami mempertimbangkan dua model ini. Dan untuk mempertimbangkan itu semua juga kami akan melakukannya membandingkan ME-nya, RMSE-nya, mean error-nya. Intinya semakin mean error-nya itu kecil semakin bagus gitu. Di sini kita mencoba memprediksi ya model 2 dan model 6 dan model 27. Ini. Ini untuk ini kita harusnya ini kita bisa melihat model 2-nya ya. Itu 223
Tapi sayang nih, karena mungkin itu ada ngaruhnya juga kita nggak melakukan AR ya, yaitu nilai AR-nya 0 gitu ya, persamaannya. Atau orde P-nya itu 0, di sini ada kesamaan nih, di data ke 715 sampai data ke 725. Sini. Terus kita juga akan melakukan prediksi ke model ke-6, forecasting model 6. Kita bisa melihat di sini. Ini untuk forecasting model 6 bisa kita lihat ya. Ada perbedaan walaupun nanti di 721 sampai ke sana itu masih dia itu apa ya? Nilainya masih sama. Ada kemungkinan besar emang bisanya cuma mungkin 4-5 hari ke depan gitu. Terus selanjutnya kita melakukan model 27. Ini kita forecasting. Model 27 di sini. Di model 27 karena tadi kita sudah melakukan logaritma, jadi kita perlu yang namanya dengan inverse ya, melakukan eksponensial. Jadi mungkin nanti kita bisa dapatkan ini eksponensial dari 5,4077. Kita bisa menggunakan Excel ya, coba ya. Ini kita nilai eksponensial dari 5,407776 kita itu ada di sama ya 223. Jadi secara umum dari ke model ini dia itu akan melakukan apa ya, melakukan forecasting atau peramalan di data ke 714 itu sama itu sekitar 223 ya. Terus mana sih data yang terbaik mungkin ya, model yang terbaik gitu. Kita melakukan akurasi ya. Menghitung akurasinya. Semakin ini akurasi modelnya gitu kan. Ada di sini ada parameter ME, RMSE, MAE, MPE, MAPE. Itu ada ME itu ada min errornya rata-rata dari kesalahannya errornya itu 0,07, 0,07 dan di sini ada 168. Kalau dari untuk kita bisa membandingkan itu di akurasi model kedua sama model ke-6. Bisa kita lihat ya, ME-nya itu model kedua itu 0,72, 2,895. Ini bisa kita perbandingkan, kita mau pakai yang mana, tapi dari kami itu memilih model 6. Karena tadi itu AR-nya itu 0, kalau untuk model Arimanya gitu. Kita bisa bandingkan. Terus juga kita dari ketika kita ngambil transformasi model terbaiknya juga ini model ke-27. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mutia. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari penjelasan yang tadi sudah dilakukan, yaitu setelah dilakukan berbagai perhitungan dan serangkaian langkah-langkah percobaan menggunakan beberapa model ARIMA yang telah dicoba dan dikombinasikan menggunakan parameter yang berbeda-beda, didapatkan bahwa model ARIMA terbaik yaitu tadi model 6 yaitu dengan order 315. Di mana model ARIMA 315 ini merupakan model yang menunjukkan performa terbaik. Dalam pemilihan model terbaik ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti nilai IKK Information Criterion atau AIC, serta analisis residual untuk memastikan bahwa error bersifat random dan tidak menunjukkan pola tertentu. Hasil ini nantinya menunjukkan bahwa model ARIMA 315 ini mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan model lainnya dalam menangkap pola data yang ada. Oke, sekian
presentasi dari kelompok data bracer. Untuk saran dan pertanyaannya dapat diberikan pada kolom komentar atau melalui via chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.